Bacaan dari kitab kedua Makabe. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang musrid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih benar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu,
sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi, sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan Yesus telah membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup, sabda Tuhan. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peringatan arwah semua orang beriman pada hari ini masih berkaitan dengan perayaan semua orang kudus yang kita rayakan kemarin. Memang tidak semua orang beriman mengalami
hidup yang lurus di jalan Tuhan. Katekismus Gereja Katolik ini mengajarkan pentingnya mendoakan mereka. Mendoakan mereka yang sudah meninggal agar dilepaskan dari dosa-dosanya. Untuk itulah gereja ini mempersembahkan kurban silih bagi banyak orang yang sudah meninggal. Doa-doa kita ini tidak hanya berguna bagi orang yang sudah meninggal yang kita doakan, karena kalau mereka sudah dibantu, doa-doa mereka pun juga akan membantu kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal ini sebetulnya merupakan pengakuan atas makna kematian Kristus yang menyelamatkan itu. Karena kematian Kristus itu sungguh berharga, sehingga manusia yang mengingkarinya ini akan celaka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bahwa kita mengetahui dan juga mengakui pentingnya persekutuan para kudus, maka kita berharap agar semua orang beriman ini masuk di dalam persekutuan para kudus. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu saling tolong-menolong. Saling mendoakan ini adalah salah satu bentuk tolong-menolong agar kematian Kristus yang sungguh berharga itu tidak sia-sia dan iman kita sungguh berdaya guna. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang meninggal dalam keadaan tidak berrahmat, yang lain meninggal tanpa mempedulikan iman, dan seterusnya. Maka tak ada waktu lagi bagi mereka untuk bertobat. Kita diajak untuk berdoa untuk mereka yang telah meninggal, saudara-saudari kita, orang tua kita, sanak kerabat, agar kemurahan Tuhan sungguh turun atas diri mereka. Kita lanjutkan dengan doa kepada Santo Yusuf. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia memberikan hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Bagi anggota keluarga dan umat paroki